Panda. I got broads in Atlanta. Just to me in the family. Credit cards and the scammers. Hitting the licks in the band. Legacies. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Guntur Ramadan dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Informatika, kelas 1E. Sebelum saya masuk ke penjelasan, saya akan bertanya dulu kepada teman-teman semua. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah kalau kabar teman-teman semua baik. Kalau kabar teman-teman semua kurang baik, semoga teman-teman diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa teman-teman, kalau teman-teman semua berada di luar ruangan, jangan lupa untuk memakai masker dan mematuhi protokol COVID-19. Baik, saya akan menjelaskan tentang teknologi informasi. Pengenalan teknologi informasi. Menganalisa Google Chrome. Google Chrome adalah peramban web lintas platform yang dikembangkan oleh Google. Ini pertama kali dirilis pada tahun 2008 untuk Microsoft Windows dan kemudian porting ke Linux, macOS, iOS, dan Android. Di mana itu adalah browser default yang dibangun ke dalam OS. Google Chrome adalah peramban yang dirilis oleh Google, perusahaan mesin pencari terkemuka di dunia. Google Chrome juga dirancang untuk berjalan secepat mungkin. Mulai dengan cepat dari desktop, muat halaman web dalam sekejap, dan jalankan aplikasi web yang kompleks dengan sangat cepat. Apa itu sistem komputer? Apakah teman-teman tahu sistem komputer? Ya, saya akan menjelaskan apa itu sistem komputer. Sistem komputer adalah kumpulan perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk melakukan proses pengolahan data, sehingga dapat menghasilkan informasi yang diharapkan oleh penggunanya. Perangkat yang terdapat pada sistem komputer diantaranya hardware, software, dan brainware. Perangkat tersebut memiliki fungsinya masing-masing pada sistem komputer. Pada saat beroperasi pun, ketiganya saling bergantung dan saling mendukung satu sama lain. Seperti hardware tidak dapat berinteraksi dengan brainware tanpa software, dan juga sebaliknya. Komponen sistem komputer pada Google. Yang pertama, hardware. Apakah teman-teman udah tahu tentang hardware? Hardware perangkat keras asli sekitar tahun 1998 yang digunakan oleh Google ketika berada di Universitas Stanford, meliputi Sun Microsystem Ultra
2 dengan prosesor pada ganda 200 MHz dan RAM 256 MB. Ini adalah mesin utama untuk sistem backup asli. Server Platinum 2 ganda 2 kali 300 MHz yang disumbangkan oleh Intel, termasuk RAM 512 MB dan hard drive 10 kali 9 GB di antara keduanya. Disinilah pencarian utama dijalankan. F50 IBM RS atau 6000 disumbangkan oleh IBM, termasuk 4 prosesor, memori 512 MB, dan hard disk drive 8 kali 9 GB. 2 kotak tambahan termasuk hard drive 3 kali 9 GB dan 6 kali 4 GB. Hard disk drive masing-masing penyimpanan asli untuk backup. Ini melekat pada Sun Ultra 2. Kotak ekspansi disk SSD dengan drive hard disk 8 kali 9 GB lainnya yang disumbangkan oleh IBM. Kotak disk buatan sendiri yang berisi drive hard disk SCSI 10 kali 9 GB. Yang kedua, software. Apakah teman-teman tahu? Apakah teman-teman udah pada tahu tentang software? Software ialah perangkat lunak, sebagian besar tumpukan perangkat lunak yang digunakan Google di servernya, dikembangkan sendiri. Google Chrome menggunakan bahasa program C++, Java, khusus aplikasi Android, JavaScript, Python, MapReduce, dan Sausal. Sedangkan penyimpanan atau basis datanya menggunakan MySQL dan PostgreSQL. Perangkat lunak yang menjalankan infrastruktur Google meliputi: yang pertama, Google Web Server GWS. GWS bukan Get Well Soon ya teman-teman, tapi Google Web Server. Server web khusus berbasis Linux. Google Cloud Platform GCP. Google Compute Engine GCE. Storage System Bigtable, penyimpanan terstruktur yang dibangun di atas GFS atau Colossus. Spanner, database berskala planet, mendukung transaksi terdistribusi yang konsisten secara eksternal. Google F1 Search System. Tera Google, indeks pencarian besar Google. Cafeine, perkolator, sistem mengindeksan berkelanjutan, diluncurkan pada 2010. Burung kolibri, pembaruan indeks pencarian utama, termasuk pencarian kompleks dan pencarian suara. Yang ketiga, data komponen. Google telah mengembangkan beberapa abstraksi yang digunakannya untuk menyimpan sebagian besar datanya. Protokol buffer, Google Lingua Franca for Data. Format serialisasi biner yang banyak digunakan di dalam perusahaan.
SS table, short string table, peta yang persisten, teratur, dan tidak dapat diubah dari kunci ke nilai, di mana kunci dan nilai adalah string paired arbiter. Ini juga digunakan sebagai salah satu blok bangunan big table. Record IO, urutan record berukuran variabel. Yang keempat, communication component. Apakah teman-teman tahu tentang communication component? Ya, saya akan menjelaskan tentang communication component. Menggunakan router switch radix tinggi yang dibuat khusus dengan kapasitas port Ethernet 128 kali 10 gigabit untuk jaringan area luas. Menjalankan tidak kurang dari 2 router berpusat data. Untuk redundansi, kami dapat menyimpulkan bahwa jaringan Google berskala dalam kisaran terabit per detik dengan 2 router yang dimuat penuh. Bandwidth 2 bagian berjumlah 1280 gigabit per second. Jenis komputer yang digunakan, spesifikasi. Superkomputer adalah sebuah komputer yang memimpin di dunia dalam kapasitas proses, terutama kecepatan perhitungan pada awal perkenalannya. Dan Google menggunakan superkomputer kepunyaan D Wave System dengan tipe D Wave 2000Q yang memiliki satu buah CPU, Quantum Processor Unit. D Wave 2000Q memiliki GPU sekitar 512 qubit prosesor. Kategori sistem komputer. Pertama, sistem multitasking system. Sistem waktu nyata, real time system. Ya, ini terima kasih kepada teman-teman semua yang udah mau menonton. Maaf apabila saya ada salah kata, dan tidak ada manusia itu yang sempurna di dunia ini selain Nabi. Saya mengundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.